Pemirsa Intens Investigasi. Beberapa waktu belakangan, Ferrell pun harus merelakan jarak dengan Fuji yang tengah bertolak ke Cina untuk urusan pekerjaan dan juga liburan. Meski berjauhan, Ferrell pun berusaha menjaga kehangatan hubungan mereka. Salah satunya dengan mengunggah caption-caption lucu dan begitu menggemaskan di media sosial. Walau terpisah oleh jarak, cinta mereka pun tetap seirama. Meski tidak selalu bisa bersama, keduanya pun terus saling mendukung. Fuji aktif dengan rutinitasnya di dunia konten dan juga fashion. Sementara Ferrell serius menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Lalu, seperti apakah keseriusan Ferrell sebagai anggota dewan yang membuat bangga meski sedang berjauhan dengan Fuji? Bagaimana pula reaksi netizen terhadap hal ini? Apakah mereka pun kembali saling bertukar caption lucu dan menggemaskan di media sosial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, membahas keseriusan Ferrell sebagai anggota dewan yang bikin bangga di saat berjauhan dengan Fuji. Lewat unggahan terbaru di sosial media, Ferrell baru-baru ini terlihat menghadiri sebuah rapat penting sebagai anggota DPR RI, sekaligus perwakilan dari Komisi 10 yang didudukinya pada saat ini. Bukan sekedar rapat biasa, kali ini Ferrell pun tampak duduk satu forum dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut juga membahas kedatangan 4 calon pemain naturalisasi untuk Timnas Putri Indonesia asal Belanda. Dengan penuh percaya diri dan kemampuan bahasa Inggris yang baik, Ferrell pun sukses membuat netizen kagum. Tak hanya karena parasnya yang tampan, tetapi juga pemaparan materinya yang tepat sasaran dan mengena bagi para hadirin di dalam rapat tersebut. Ya, tak hanya itu, ia menyebut pentingnya pembinaan atlet usia muda, peningkatan kompetisi, dan juga naturalisasi sebagai sebuah langkah konkret yang harus didukung oleh semua pihak. Ferrell pun juga menyinggung peringkat Timnas Putri yang sempat turun dalam 5 tahun terakhir. Namun, dari data yang ia bawa, dukungan masyarakat terhadap program naturalisasi ternyata mencapai angka yang cukup signifikan. Sedangkan penilaian masyarakat terhadap kualitas permainan Timnas Putri dinilai juga baik. Maka itulah Ferrell pun menyebut bahwa hal ini sebagai sinyal positif bahwa masyarakat pun percaya jika prestasi sepak bola wanita Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Namun, dari semua pernyataan dan juga data-data yang disampaikan, ada satu hal yang paling mencuri perhatian, yakni caption yang ditulisnya di unggahan tersebut yang berbunyi seperti berikut ini. Tanpa wanita, tak akan ada laki-laki hebat di bangsa ini. Kalimat sederhana penuh makna ini, apakah bentuk penghormatan Ferrell untuk para wanita hebat di dunia sepak bola? Atau mungkin kode manis untuk Fuji yang sedang jauh di sana? Yang jelas, di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan, Ferrell pun tetap berhasil menunjukkan sisi lembut dan romantisnya, hingga membuat netizen pun tersipu malu. My name is Verrell Bramesta from the National Mandate Party of Indonesia. Us here at Commission 10, we appreciate your contribution and we're looking forward to your games, your sweat, your tears, and your effort for Indonesia. So welcome back home, and for those of you who haven't been to Indonesia, welcome to Indonesia.
mengapresiasi sebesar-besarnya kepada PSSI dan juga Kemenpora atas langkah konkretnya yang konsisten untuk membangun ekosistem sepak bola Indonesia untuk lebih baik lagi di masa depan. Terutama pada hari ini di forum yang terhormat ini kita berbicara soal tim sepak bola wanita yang saya setuju dengan Ibu Kapoksi saya, tanpa wanita tidak ada laki-laki hebat di bangsa ini. Lalu kita juga harus mengapresiasi langkah-langkah strategis seperti pembinaan atlet di usia muda, peningkatan kompetisi nasional hingga proses naturalisasi pemain ini sebagai bentuk ataupun wujud nyata dari membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi, yang kompetitif dan juga berkelanjutan. Namun izin Bapak Wamenpora, Bapak Ketum PSSI, berdasarkan data yang kami dapatkan dalam 5 tahun kebelakangan ini, kalau kita melihat data FIFA di tahun 2020, ranking timnas putri wanita ini berada di posisi 80 dunia. Namun faktanya pada saat ini di tahun 2025 kita berada di posisi 94 dunia, dan juga untuk di Asia sendiri ranking AFC di 22. Ini membuktikan bahwa adanya tantangan mendasar baik dari sisi pembinaan ataupun intensitas pertandingan. Tapi setuju seperti yang Ketum PSSI bicarakan sebelumnya, kita tidak boleh pesimis, mendukung penuh terhadap proses naturalisasi ini, dan juga semoga kita berharap Indonesia dengan langkah kolaborasi yang tepat antara pemerintah, federasi dan seluruh stakeholder bisa membangunkan ekosistem yang lebih baik lagi untuk di masa depan. Terakhir dari saya, sate ikan, sate ucus. Sekian, let's discuss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferrell bisa dibilang sebagai pria bertalenta yang diberkahi banyak kelebihan. Selain dikenal sebagai aktor muda, tampan, dan juga populer, ia kini juga mulai meniti karir sebagai politisi mengikuti jejak sang ibunda. Namun di balik semua itu, Ferrell pun juga menunjukkan sikapnya yang sangat menghargai wanita. Dalam salah satu unggahan di media sosial, ia pun pernah menuliskan kalimat seperti berikut ini. Ibu adalah pengabdian saya, maka calon istri adalah tanggung jawab saya. Sebuah kalimat yang selaras dengan ajaran agama Islam. Tak kalah bikin baper, Fuji yang saat itu berada di Cina juga memancing perhatian netizen lewat beberapa unggahan manisnya. Ia pun diduga sedang memberikan kode rindu mulai dari momen makan hingga menjelang tidur dengan caption, "Selalu ada kamu," yang disisipkan dalam video saat membersihkan wajah sebelum tidur. Lantas, benarkah sosok kamu yang dimaksud Fuji adalah Ferrell? Dan apakah Fuji pula yang dimaksud Ferrell sebagai calon istri dalam postingannya? Sementara itu, masih soal caption manis Ferrell dan Fuji, tingkah keduanya pun kembali membuat netizen menjadi gemas. Sejak kehadiran Fuji dalam hidup Ferrell, tampaknya banyak yang berubah dari sosok pria yang akan menginjak usia 29 tahun pada September 2025 ini. Dalam kunjungannya ke sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi beberapa waktu lalu, Ferrell belak-belakan mengaku bahwa hidupnya pun kini terasa jauh lebih berwarna sejak ada Fuji di sisinya. Bahkan, ia pun sempat melakukan video call dengan Fuji di depan publik. Meski kedekatan mereka pun makin ramai dibicarakan, Ferrell pun tetap tampil hati-hati soal kisah cintanya. Sebagai anggota DPR RI, ia pun tentu paham bahwa terlalu banyak memamerkan hubungan bisa memicu pro dan kontra. Karena itu, Ferrell pun lebih memilih untuk mengaminkan setiap doa baik dari para pendukung mereka. Banyak pengaruh baik dari Mbak Fuji. Bikin hidup lebih berwarna. Next time ya, kita bareng ya. Jalan. Siap, siap Fuji. Sudah terjawab ya. Tadi Fuji mau ikut sebenarnya. Iya, begitu. Kita janjian lagi ya. Iya, nanti next pasti akan ada lagi. Kita doain Ferrell mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh, segera cepet, dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk Ferrell. Amin. Jadi nextnya bisa double date sama Mbak Zita ya. Yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill, ntar banyak ini dinamikanya lah.
Setali 3 uang dengan Ferrell, sikap hati-hati yang ditunjukkannya mungkin karena ia meyakini bahwa akan ada waktu terbaik untuk meminang pujaan hatinya. Fuji pun sebelumnya sempat mengungkapkan hal serupa. Ia pun menyebutkan jika sudah menemukan pria yang klik dan cocok, ia pun menargetkan untuk menikah di usia 25 tahun. Lantas, mungkinkah ini alasan dibalik sikap diam Fuji dan Ferrell selama ini? Bisa jadi keduanya pun masih menunggu kesiapan Fuji untuk membina rumah tangga yang mungkin akan terwujud dalam 2 tahun lagi. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau, cuman pengen aja, nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Target aku 25, 25 lah. Di sisi lain, dari berbagai hal yang dilakukan Ferrell saat berjauh dari Fuji, tampaknya tidak ada lagi alasan bagi keduanya untuk terlalu lama menunda hari bahagia mereka. Apalagi kedua orang tua sudah memberikan restu penuh. Vena Melinda bahkan sempat menyebutkan bahwa Fuji mengingatkannya pada dirinya saat masih muda. Lantas, seperti apakah tanggapan Haji Faisal dan Vena Melinda soal kedekatan anak-anak mereka pada saat ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Yeah, kembali menelisik kabar kedekatan Ferrell Bramasta dan Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hubungan mereka tampaknya makin hari makin menunjukkan kemesraan. Bahkan mulai merambat ke kedekatan antar keluarga. Ditemui awak media usai menghadiri sebuah acara talk show belum lama ini, Haji Faisal, Dewi Zuriati, dan Vena Melinda tampaknya tidak ragu untuk membagikan pandangan mereka terkait kedekatan anak-anak mereka. Ketiganya pun sepakat apapun status hubungan Ferrell dan Fuji pada saat ini, entah masih sebatas teman dekat ataupun sudah lebih. Yang terpenting adalah saling mendukung dan memberikan ruang bagi anak-anak mereka untuk bahagia. Namun, di tengah antusiasme para orang tua yang mulai terbuka bicara soal hubungan ini, baik Vena maupun Dewi Suryati mengaku belum mendapat cerita langsung dari Ferrell maupun dari Fuji mengenai status hubungan mereka secara pasti. Meski begitu, Vena pun tidak ragu menyampaikan pandangannya mengenai sosok Fuji. Lantas, seperti apa penilaian Vena terhadap calon menantu potensialnya ini? Barang ini kebetulan kita diundang oleh DPD. Kebetulan dikit. Dan saya sendiri nggak tahu bahwa Mbak Vena juga diundang hari ini. Jadi kebetulan karena sama-sama di sini, ya ketemu lah di sini. Kita udah sering ketemu. Di acara TV ya. Iya, di acara ketemunya. Support ya kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik. Kita bilangan aja kepada mereka lah ya, kepada mereka. Kalau kita intinya, kalau mereka berdua, ini jawabannya kalau mereka sudah siap berdua ya kita selaku orang tua mau apa juga lagi itu aja. Tinggal mensupport kita ya. Kan gitu ya. Namun semua itu kan di tangan Tuhan. Soalnya Belum, kita Mbak. Jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum. Ya terlalu berlebihan kurang pas juga ya. Karena kan yang tahu mereka berdua. Iya. Dia belum cerita sama kita. Iya. Gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti Nggak bisa salah kita ngomong. mempertanggung- Iya, jawabannya saya bingung Kita jawabannya. sekarang ke dia ya. Ya pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain dan semua yang terbaik.
Ya, di balik restu orang tua yang kian nyata, sinyal-sinyal asmara Fuji dan Ferrell pun semakin kuat dari hari ke hari. Bukan hanya karena sering terlihat bersama, tapi juga karena kedua orang tua mereka yang saling mengagumi satu sama lain. Vena Melinda menyebut Fuji sebagai gadis muda berkarakter kuat yang mengingatkannya pada sosok dirinya di masa lalu. Sementara Dewi Suryati juga memuji Ferrell sebagai pria yang baik, produktif, dan juga dewasa yang dinilai layak jadi wakil rakyat. Dengan dukungan seperti ini, tak heran jika keluarga besar mulai memberikan sinyal restu ke arah hubungan yang lebih serius. Meski begitu, Haji Faisal pun menegaskan, keputusan pun tetap ada di tangan anak-anak mereka. Ia hanya akan mendukung sama keduanya siap dan saling membahagiakan. Haji Faisal juga membenarkan bahwa Fuji dan Ferrell kerap meluangkan waktu untuk saling mengenal lebih jauh. Baginya, ini bagian dari proses alami sebuah hubungan yang sehat. Lantas, benarkah dengan semua dukungan dan juga pujian yang terus mengalir? Fuji dan Ferrell pun kini tengah bersiap untuk membuka lembaran baru sebagai pasangan serius. Ya, yang jelas aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri berapa puluh tahun yang lalu. Perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia punya karakter, jadi punya stylenya sendiri. Ya, aku salut sih sama anak muda yang kreatif. Sosok kita ngelihatnya yang realnya anak baik, anak yang produktif juga. Ya, pokoknya dia bisa lah semuanya. Dengan dunia sekarang dia bisa. Bagus ya. Jawabannya kembali lagi kepada anak tadi. Ya kalau menurut saya memang dalam awal-awal pertemanan kita kan memang seperti itu ya. Artinya membaca teman kita, artinya kita tentu mencari penyesuaian kita ya supaya lebih kita lebih dekat ya, lebih memahami satu sama lain kan itu sih. Biasa proses, semua itu kan harus proses. Jadi bagi saya pertemanan mereka itu saya support aja. Ya, sebelumnya jagat dunia sosial media sempat dihebohkan dengan pengakuan dari rekan sekaligus teman satu partai Verrell Bramasta, yaitu Eko Patrio, yang menuturkan Ferrell dan Fuji akan menjadi keluarga besar. Lantas, dari manakah keyakinan itu timbul? Benarkah hal ini pun diutarakan Ferrell secara langsung ketika Ferrell sempat mengunjungi kediaman Eko beberapa waktu lalu? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dukungan terhadap kedekatan Fuji dan Ferrell terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk komedian sekaligus politikus Eko Patrio. Sebelumnya, Ferrell bahkan sempat berkunjung ke kediaman Eko. Saat ditemui awak media baru-baru ini, Eko pun tidak ragu menunjukkan kebahagiaannya. Dengan senyum lebar, ia pun menyebut Fuji dan Ferrell bukan hanya manis dan serasi saja, tapi juga berpotensi menjadi bagian dari keluarga besar yang luar biasa. Sebagai rekan satu partai Ferrell, Eko mengenal baik kedua keluarga. Menurutnya, keluarga Fuji maupun Ferrell dikenal bersahaja dan juga hangat. Sehingga tak heran jika kedekatan keduanya pun terasa begitu alami dan juga saling mendukung. Lebih lanjut, Eko berharap hubungan Fuji dan Ferrell bisa terus terjaga dengan saling menghormati satu sama lain. Saya pribadi sangat senang mereka menjadi bagian keluarga besar ya nantinya ya, karena saya lihat Ferrell sama Fuji itu memang dua anak yang baik gitu ya, dan santun kalau ketemu saya, ketemu istri saya gitu. Terus udah gitu keluarganya juga kelihatannya orang yang bersahaja, baik dari Ferrell maupun juga dari Fuji. Jadi harapan saya sih mereka sih saya doain kalau cari orang mau kayak gimana pun juga kayak Ferrell ya,
Feral misalnya, beda nih gini-gini, atau misal Fuji gini-gini, sampai kapanpun juga nggak ketemu. Sekarang adalah ke jenjang lebih tinggi adalah menghormati masing-masing kekurangannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.